name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan maka Hosana, Mari sama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat ICB Pekan Renau yang mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini. Bagi pihak kepimpinan ICB Pekan Renau, saya ambil kesempatan untuk mengalukan penyertaan kita di dalam kebaktian online ini, walaupun bukan seperti biasa, seperti yang kita diadakan di dalam gereja kita. Tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tentunya hadir di tengah-tengah kita. Dan saya berharap kebaktian kita ini online ini inilah kali yang terakhir lah kan, sebab kita tunggu-tunggu pengumuman daripada pihak yang berwajib ataupun kerajaan negeri Sabah ini
yaitu pada 12 hari bulan, apakah PKP ini diteruskan atau tidak. Tapi kita berharap inilah minggu terakhir yang kita mengadakan kebaktian online ini, dan kita sangat-sangat berharap bahwa minggu yang akan datang kita akan berbakti bersama di dalam gereja kita di Pekanbaru ini. Saya mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada Pastor Mick yang telah berusaha untuk menyediakan bahan-bahan khotbah di dalam online ini, sehingga kita merasakan berkat Tuhan yang telah kita terima melalui pemberitaan firman Tuhan walaupun dalam online ini. Dan kita juga mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada tim multimedia yang diterajui oleh Deacon Bob, Saudara Rudi, Deacon Isrini, Saudara Eda, dan yang lain-lain yang turut bekerja keras di dalam memulihkan siaran kebaktian online ini dapat sampai kepada kita pada setiap hari Minggu. Dan kita percaya bahwa walaupun dalam keadaan suasana yang tidak begitu menyenangkan kita pada setiap masa ini, kita percaya bahwa ada sesuatu rencana Tuhan di sebaliknya. Sehinggalah di dalam kebaktian online ini kita dapat melihat bakat-bakat baru yang telah timbul di kalangan para pemudi kita, para pemuda-pemudi kita. Dan saya percaya ini adalah satu permulaan di dalam talenta yang mereka laksanakan di dalam kebaktian ini. Dan kita tidak juga minta bahwa suasana seperti ini akan berlanjutan, tapi kita percaya bahwa mereka akan menimbulkan yang lebih baik daripada ini, ataupun melebihi daripada usaha mereka yang ada sekarang ini untuk membawa kemuliaan nama Tuhan pada masa akan datang. Oleh itu, saya ajak saudara dan saudari untuk sama-sama kita memusatkan hati dan iman kita kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Mick. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur, pujian dan hormat karena Engkaulah Tuhan dan penebus kami. Dan pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, walaupun kami berada di dalam tempat kami masing-masing, dan memuliakan Engkau Tuhan di dalam kebaktian online ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena walau apapun keadaan yang berlaku, suasana yang menimpa dalam dunia ini, kami tetap dapat memuji memuliakan Engkau Tuhan di dalam apapun keadaan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana di dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini. Sebentar Tuhan, kami akan memungut persembahan seperti kewajiban kami pada setiap masa, karena ini adalah satu tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau berkati. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat memberikan sesuatu untuk perbendaharaan Tuhan, dan bagi pribadi kami dan untuk pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kami dapat memberikan sesuatu untuk pelayanan Tuhan dalam gereja kami di SIB Pekanbaru ini, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi, dan kepada mereka dan saudara kami yang tidak dapat memberi oleh karena kesempitan, Tuhan kami berdoa supaya Engkau juga Tuhan memberkati mereka, supaya mereka pada masa-masa akan datang akan dapat memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala ini Tuhan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, Anda boleh membuat pungutan uang persembahan di dalam ibadah keluarga masing-masing. Dan Anda bolehlah menghantar uang persembahan dan uang persepuluhan kepada Karani Sidang
di pejabat SIB Pekaranau, atau Anda boleh terus bank in ke nomor rekening sidang yang tertera di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan selamat pagi. Pembacaan yang pertama kita pada pagi ini terdapat di dalam 1 Samuel 19 ayat 18 hingga 21. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Ramah. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal ini diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Demikianlah pembacaan kita pada pagi ini. Shalom, selamat pagi. Pembacaan kita yang kedua terdapat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 8 sehingga ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sama seperti kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami dihina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih. Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun Anda berada pada masa ini yang mengikuti kami dalam ibadah online. Kami mengucapkan Shalom dan tidak dilupakan kepada semua ibu, selamat hari ibu, selamat hari juru rawat sedunia. Pada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari bersama-sama dengan kami naikkan pujian ini. Onsikau ginawaku. Singgo ginawaku, kumaadia Tuhan, Daud kesiananmu kumaadahai, osoroku kasari, royohon punyaranmu, sontep suang ginawaku, iano ioli dan patah hatonku, itiko porsionku. Yesus noralan om katapatan, Yesus noralan om koposio, Yesus no dapamasing awit turun tansanan, iti sompo maguna. Royo-royo hantu ngaranmu Tuhan, solo-solo hantu ikosyananmu, loko tungako Yesus, matari kapatayo, minamasi kodahan. Onsiko ginawaku, kumaadia Tuhan, kawin kosiananmu kumaadahai, osoroku kasari, royohon kuy ngaranmu, sontos suang ginawaku, iano ioli dan patah hatonku, itiko porsionku. Yesus noralan om katapatan, Yesus noralan om koposion, Yesus no dampamasing awit turun pensanan, iti sompo modunan. Royo-royo hantu ngaranmu
Yesus matari kapatayo minamasi korai. Yesus noralan katapatan, Yesus noralan komposio, Yesus no gampamasi ngawi tulung tersanan iti songko modunan. Royo royo tunaran tuntunan, solo hanku itersiananmu, loko tungako Yesus matari kapatayo minamasi kodahai. Loko tungako Yesus matari kapatayo minamasi kodahai. Loko tungako Yesus matari kapatayo minamasi kodahai. Tungak om tanut nodo Tuhan, isuwangdo ko tumpayanu. Hai nono guli Tuhan, tumanu dalam komposio. Hai no topong no sumodia, sumodia toko toisana. Berikatan do Tuhan awalai, mongonoyo toko sion toko. Tungak om tanun nodo Tuhan, isuwangdo kotumbayanu. Hai nono guli Tuhan, tumanu dalam komposio. Kada kodu pengusaran, hai nono tumanu do Tuhan, mulong poto bundalan, girono isuang sambayan. Tungak om tanut nodo Tuhan, isuwangdo kotumbayanu. Kai nono guli Tuhan, tumanu ralan komposio. Tumanu ralan komposio. Tumanu ralan komposio. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa juga keadaan kita pada saat ini, penyertaan Tuhan itu nyata, dan penyertaan Tuhan itu sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita teruskan penyembahan kita di hadapan Tuhan pada pagi ini. Kita merendahkan diri kita, sujud dan berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik daripada jalan kita yang jahat. Serahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Seluruh pengharapan kita hanya untuk Tuhan. Mari kita naik
sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Ini kami Tuhan bersujud di hadapan, menyerahkan diri kami. Haleluya. Kami umat-Mu
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Yakinlah kerja Tuhan, yakinlah akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat hari-hari yang kita lalui, Yesus pasti ada bersama-sama kita. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga rohani kami Tuhan, kebenaran firman pada pagi ini. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Shalom dan salam sejahtera teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bersama di dalam ibadah online pada kali ini. Kita sudah berada di tahap 4 di dalam PKP. Walau bagaimanapun kita tetap bersyukur karena dalam keadaan yang terhad sekalipun kita tetap memiliki kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah seperti ini. Dimanapun kalian berada, baik di rumah ataupun di mana-mana tempat,
pasti kalian juga diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam minggu ini kita masih lagi di dalam tema utama kita, seperti mana yang saya sudah jelaskan sejak awal, bahwa di dalam sepanjang PKP ini tema utama kita adalah pemeliharaan Allah. Berarti kita berjalan di dalam pemeliharaan Allah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk meneliti ataupun melihat, menelusuri beberapa isu yang muncul setelah terjadinya PKP, baik yang sedang kita alami saat ini ataupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa akan datang. Namun demikian, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa, untuk mendasari dasar firman Tuhan pada kali ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, dimanapun ibadah kami berlangsung. Kami percaya Engkau ada dan Engkau menjamah hati setiap kami, supaya saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan. Saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami disiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu bekerja sepanjang dalam pendengaran firman-Mu ini. Semuanya berlangsung di dalam kontrol Allah sendiri, dan berkat-Mu tetap tercurah buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Terdapat beberapa isu yang muncul sejak PKP ini berlangsung. Antara isu yang terjadi adalah baru-baru ini saya telah dihubungi oleh seorang teman memberitahu bahwa ada di antara teman-teman jemaat yang membuat permohonan lah kan, ataupun memberikan cadangan kepada pastor supaya renungan firman Tuhan ataupun khotbah yang disampaikan itu diperpanjang, karena selama ini barangkali khotbah agak pendek dan mereka ataupun teman-teman memerlukan suatu penyampaian firman Tuhan yang lebih panjang. Nah, bagi saya ini adalah satu ekspresi kehausan yang ada di dalam hati jemaat, karena telah beberapa minggu tidak bersama-sama di dalam ibadah umum secara berkelompok ataupun bersama-sama di dalam ibadah di gereja. Dan pastilah jemaat mengalami kejutan dan juga trauma karena keadaan yang tiba-tiba berubah. Saya percaya bahwa teman-teman yang memberikan cadangan ini mendambahkan pertemuan ibadah, mendambahkan pertemuan secara fisikal, mendambahkan puji-pujian bersama, mendambahkan pemberian ataupun persembahan disampaikan langsung di rumah Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini merupakan suatu ekspresi daripada rasa haus. Artinya di dalam PKP ini ada perasaan haus akan firman Tuhan yang terjadi di kalangan jemaat. Demikianlah yang terjadi ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dengan para murid berkeliling untuk melayani. Ketika Tuhan Yesus melihat ramai orang berbondong-bondong mengikuti Dia, dan setelah berjalan dan juga mengajar beberapa waktu, maka Yesus melihat bahwa orang ramai ini merasa letih, haus, dan timbullah perasaan belas kasihan dari Tuhan Yesus, sebagaimana yang dinyatakan ataupun dilaporkan oleh Matius di dalam Matius pasal 9 ayat 36.
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya percaya bahwa keadaan yang sedang kita alami saat ini merupakan suatu keadaan di mana jemaat seolah-olah menjadi seperti domba yang kehilangan gembala, domba yang tidak bergembala. Sehingga apabila domba tidak bergembala, maka domba akan melakukan perkara sendiri. Apapun yang dia pikirkan, dia akan lakukan sesuai dengan kehendaknya. Walau bagaimanapun, jauh di dalam hatinya dia pasti merindukan atau mendambahkan penggembalaan dari seorang gembala. Dan yang pasti gembala yang baik atau gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Tuhan pasti mengutus para pengerja untuk melakukan tugas-tugas pelayanan, memberi hikmat untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan konteks keperluan gereja kita pada masa kini, termasuklah seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kita sedang berusaha sedaya upaya mempertingkatkan proses-proses rekaman dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membawakan ibadah ataupun puji-pujian, pengumuman, pembacaan dan juga pemberitaan firman Tuhan secara langsung kepada jemaat. Kita percaya bahwa walaupun di dalam keadaan yang sangat terhad, tetapi dengan usaha yang ada, yang sedang dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam beberapa waktu ini, kita percaya bahwa sedikit sebanyak ini juga memberikan sedikit kelegaan kepada anak-anak Tuhan ataupun kepada teman-teman dimanapun kalian berada. Nah, demikian juga dalam beberapa waktu ini kita dapat melihat bahwa adanya hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan secara pribadi. Maksud saya, ada di antara kita yang mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi. Sejak akhir-akhir ini ada beberapa hal yang terjadi di dalam jemaat kita. Ada yang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasihi, dan ini merupakan hal yang sangat-sangat menyedihkan, mendatangkan duka cita kepada keluarga yang terlibat. Ini merupakan suatu pergumulan ketika kita mengalami keadaan yang sedang melanda dunia dan juga negara kita saat ini. Tiba-tiba terjadi hal seperti ini di dalam keluarga, itu merupakan hal yang sangat berat sebenarnya untuk ditempuhi. Nah, ada juga di antara kita ataupun teman-teman yang bergumul karena ketika PKP ini dilaksanakan, ada yang diberhentikan kerja, ada yang diancam untuk diberhentikan kerja, dan ini merupakan pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Ada juga di antara teman-teman barangkali yang mengalami gangguan ataupun sedikit keresahan karena memikirkan hal-hal yang terjadi saat ini, pasti memberikan suatu impak yang agak tidak baik kepada pendapatan di dalam keluarga, sehingga ekonomi di dalam keluarga itu merosot. Dan ini memang merupakan pergumulan yang agak berat, terutama bagi ketua-ketua rumah tangga. Nah, di antara 3 bencana yang biasanya terjadi di dalam kehidupan ini, bencana yang paling menekan ataupun yang paling berat yang dialami oleh manusia adalah bencana pribadi. Ada 3 bencana. Yang pertama bencana global, yang kedua bencana lokal, dan yang ketiga bencana pribadi.
Dan sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi, bencana yang ketiga itu yaitu bencana pribadi merupakan bencana yang sangat berat, karena ini melibatkan masalah pribadi ataupun melibatkan pergumulan pribadi, di mana bukan semua orang mengerti atau mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang sedang terjadi di dalam hati kita, dan ini merupakan pergumulan yang sangat berat. Tetapi teman-teman, saya mendorong, biarlah kita berusaha untuk menangani pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu dengan cara yang benar, sehingga tidak memudaratkan kita. Berdoalah meminta kebijaksanaan dari Tuhan agar kita dapat menangani pergumulan secara benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ayub. Ayub di dalam Ayub pasal 14 ayat 13, Ayub menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkah-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Ini merupakan suatu ekspresi dari hati yang dipenuhi oleh pergumulan yang berat, sehingga mau sahaja Tuhan campur tangan, kalau boleh mengambil dia lalu menyembunyikan dia, sehinggalah bencana ataupun pergumulan itu berlalu, dan barulah Tuhan mengingat dia kembali. Ini merupakan ekspresi daripada hati yang penuh dengan pergumulan. Tetapi teman-teman, percayalah, Allah mengetahui setiap inci hidup kita, dan Dia mengerti pergumulan hidup kita. Dia pasti akan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Demikian ada dua yang sudah kita bincangkan mengenai isu yang muncul di dalam sepanjang PKP ini, dan ada dua isu yang muncul selain daripada kehausan dan pergumulan pribadi. Yang ketiga adalah kebimbangan tentang masa depan. Baru-baru ini ada seorang jemaat yang menghubungi saya dan menyampaikan isi hatinya. Dia menyatakan bahwa bagi dia meramalkan ataupun menafsirkan keadaan yang sedang terjadi saat ini akan menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, dan bukan itu saja, akan terjadinya kemerosotan di dalam organisasi gereja. Nah, karena itu menurutnya mungkin pada masa akan datang bangunan gereja tidak lagi relevan. Yang kedua, kemungkinan persembahan dan juga persepuluhan tidak lagi relevan, dianggap tidak relevan. Yang ketiga, kemungkinan besar juga jabatan pastor ataupun pastor tidak lagi relevan. Dan yang keempat, komunikasi langsung atau face to face sudah tidak relevan. Dan semuanya ini dimulai dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Memang di sebalik PKP ini ada juga hal-hal yang positif, karena kita sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun menggunakan peralatan multimedia yang canggih ataupun yang barangkali memungkinkan kita untuk saling berhubung. Walaupun demikian, kalau kita melihat ramalan ataupun tafsiran daripada teman ini mengenai apa yang sedang terjadi saat ini, kemungkinan besar juga hal tersebut akan terjadi. Nah, tidak mustahil kalau kita melihat ini dalam konteks pemikiran manusia yang terbatas, perkara ini pasti akan terjadi. Mungkin bangunan dan organisasi gereja boleh dianggap tidak relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi harus kita ingat, siapapun kita tetap memerlukan Tuhan. Dari sudut hati kita yang terdalam, siapapun kita tetap mencari oknum tertinggi di dalam hidup kita untuk menyampaikan hasrat yang ada di dalam hati kita. Sehingga apabila kita memerlukan
oknum tertinggi ini yang mampu untuk memuaskan hati kita ataupun memuaskan hati nurani kita, maka pasti kita akan mencari Allah. Dan sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, ketika manusia memerlukan Tuhan, Tuhan mengutus para hamba Tuhan untuk melayani anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid di tepi Danau Galilea setelah kebangkitannya, dia memberikan pesan kepada Petrus. Dia menyatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan ini merupakan pesan yang bukan saja diberikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu untuk Petrus, tetapi juga pesan ini disampaikan kepada semua hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas penggembalaan. Ini berarti selagi dunia ini ada, maka para hamba Tuhan ini tetap relevan, sehingga untuk memikirkan tentang kemungkinan jabatan pastor ataupun hamba Tuhan ini tidak diperlukan lagi, itu merupakan sesuatu yang mustahil. Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 6 ayat 34, Yesus menyatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Pandemik COVID-19 ini mungkin menyebabkan ramai orang menjangkakan masa depan yang suram dengan pelbagai andaian-andaian atau jangkaan. Kemelesetan ekonomi, juga munculnya hal-hal yang baru yang perlu dipelajari di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini merupakan suatu cabaran yang harus kita hadapi. Tetapi sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tentang hari esok, karena cukuplah kalau kita memperhatikan apa yang kita sedang hadapi saat ini, karena belum tentu hal yang kita khawatirkan hari esok itu akan kita tempuhi. Sedangkan nafas kita sesaat ke depan ini belum tentu kita nikmatinya lagi. Maksud saya di sini adalah kemungkinan besar juga saat ini Tuhan memanggil kita. Kemungkinan besar juga saat ini Tuhan memanggil kita pulang. Jadi janganlah kita terlalu khawatir tentang apa yang terjadi pada masa akan datang. Walaupun memang sangat bijaksana kalau kita merancang untuk melakukan itu dan ini untuk masa depan, tetapi adalah lebih bijak juga kalau kita juga memikirkan kehidupan kita saat ini, memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, melakukan hal apa yang perlu kita lakukan hari ini. Lebih bertanggung jawab kalau kita memperhatikan hidup kita hari ini, memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, memperhatikan hubungan kita dengan sesama, dan melakukan tugas pelayanan, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita hari ini. Ini adalah waktu untuk kita berserah kepada Tuhan. Ini adalah waktu bagi kita untuk percaya kepada Tuhan kita, termasuklah kehidupan kita hari ini dan masa akan datang. Amin. Nah, isu yang keempat ini adalah berkenaan dengan norma hidup baru. Saya percaya bahwa ini sudah menjadi sesuatu yang biasa kita dengar dalam beberapa minggu terakhir ini, membayangkan bahwa setelah COVID-19 ini berlalu, ataupun paling tidak setelah PKP ini berlalu, maka kita akan masuk ke dalam suatu cara hidup yang baru, di mana kita akan mulai menjaga jarak, kita mulai menjaga kebersihan, dan kita mulai memperhatikan hubungan di dalam keluarga kita. Dan saya percaya bahwa ini sedang terjadi dan pasti akan kita lakukan setelah ini. Nah, kita perlu bersiap sedia
untuk menempuhi kehidupan yang serba baru ini. Barangkali kita tidak biasa sebelum ini melihat orang-orang memakai mask di mana-mana. Tetapi ketika ini, kemanapun kita pergi, kita diwajibkan untuk memakai mask demi keselamatan ataupun demi menjaga kesehatan diri kita. Ini pada suatu ketika dahulu barangkali tidak populer ataupun tidak begitu diamalkan di kalangan kita. Tetapi mulai dari saat ini dan setelah ini, pasti ini juga akan menjadi suatu kebiasaan bagi kita. Nah, mengingat tentang hal ini, sebenarnya kita sudah mengalami kehidupan ataupun norma hidup yang baru bagi kita orang-orang percaya. Setelah kita mengenal Allah kita sudah diberikan peringatan ataupun kita sudah diberikan saranan supaya kita juga berubah di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya percaya bahwa COVID-19 juga diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Teman-teman yang saya kasihi, selepas ini kita harus membiasakan diri untuk bekerja dari rumah. Kita harus membiasakan diri dengan pembelajaran secara maya. Kita juga harus mempertingkatkan amalan kebersihan diri. Kita harus menjaga jarak sosial. Kita harus membiasakan diri dengan kaedah-kaedah yang melibatkan aplikasi secara digital. Pembayaran secara digital itu sedang terjadi saat ini. Demikian juga kita pasti dan seharusnya terus-menerus meluangkan waktu yang berharga, waktu yang bernilai untuk keluarga kita. Teman-teman yang saya kasihi, setelah kita memperhatikan 4 perkara yang sudah saya nyatakan sebentar tadi, saya berharap agar kita semua meresponi apa yang berlaku saat ini di dalam terang kasih Tuhan. Allah di dalam pemeliharaannya, Dia sentiasa melakukan hal-hal yang terbaik untuk kita. Di dalam Amsal pasal 12 ayat 3 menyatakan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Ini kalau di dalam Alkitab versi Borneo lebih jelas lagi menyatakan, seseorang tidak mampu tegak dengan kedurjanaan, tetapi akar orang benar tidak akan goyah. Kita yang berakar di dalam Kristus Yesus seharusnya tidak goyah dengan apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini. Masalah coronavirus atau kesannya terhadap dunia tidak akan dapat menggoncangkan iman kita, tidak akan dapat menggoyahkan iman kita kepada Allah. Bahkan karena kita melihat bencana-bencana seperti ini, maka kita akan semakin beriman kepada Allah kita. Allah kita yang memegang kendali hidup ini, dan kita percaya Dia tetap melakukannya sampai akhir. Amin. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Saya berharap kita memiliki kesempatan lagi pada masa akan datang. Pada 12 Mei ini penentuan sama ada
PKP ini dilanjutkan atau tidak, tetapi kemungkinan besar yang paling relevan, ini pendapat saya saja, biarlah PKP ini dilanjutkan sesuai dengan keperluan. Jangan terlalu terburu-buru untuk menghentikannya sebelum COVID-19 ataupun masalah yang sedang terjadi saat ini benar-benar diatasi. Apapun, kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah tetap memelihara kita. Amin. Baik, mari kita mengakhiri renungan ataupun khotbah ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami di dalam keadaan yang sedang kami alami saat ini. Pelbagai perkara yang muncul di dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau tetap bersama dengan kami. Bapa di sorga, biarlah pemeliharaan-Mu terus terjadi atas anak-anak-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri, ya Tuhan. Berkenanlah untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Biar kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya pada zaman yang penuh dengan penceroba ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.